Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Haflah Akhirus Sana tahun ajaran 2024-2025 SDIT Tunas Cendekia Batu Raja dengan tema Pathway to Success. See you on top. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia bukan keberuntungan semata, melainkan hasil dari kerja keras, kegigihan, dan keberanian untuk terus melangkah. Setiap orang punya jalur suksesnya masing-masing. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlahan, ada yang mulus, ada juga yang penuh batu terjal. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan pintas yang benar-benar bisa menggantikan proses. Hari ini mereka mungkin masih anak-anak, tapi suatu hari nanti mereka bisa menjadi orang yang sangat hebat. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi astronom, guru, presiden, dan juga dokter. Setiap anak punya mimpi besar, dan mimpi itu bisa tercapai kalau kita mau berusaha. Untuk semua teman-teman, ayo semangat terus. Suatu hari nanti, kita semua akan bertemu lagi dan berkata, kita sudah berhasil. See you on top. Selamat menyaksikan rangkaian acara Haflah Akhirus Sana SDIT Tunas Cendekia. Terima kasih. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Pendidikan membuat kuat dan tak terkalahkan. Pendidikan menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Untuk itu, Tunas Cendekia hadir menemani perjalanan selama 6 tahun ini agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Menyambut hawa dengan sejuk dan damai.
tentang siapa yang tak kau kenal, tapi ialah yang tak pernah meninggalkan. Ingatlah saat kau jatuh tak berani ragu, terus melangkah kita akan meraih cinta. Terus melangkah kita akan meraih cinta. Tiara, pagi udah bengong. Lagi mikirin apa sih Tiara? Sekolah lanjutan nanti. Anak SMP tuh hujan Tiara. Apalagi nggak ingat pas pertama kali masuk adik di tengah sedikit 6 bulan yang lalu. Kan, kamu dulu nggak pernah kan gak mau sekolah. Padahal, kamu juga harus kerja jauh lagi. Iya tuh. Tapi kan bukan cuma aku. Ingat gak Arya dulu? Dulu kan dia nangis ronta-ronta. Padahal di antara yang lain badan dia yang paling gede, sama Ambil aja gak berani. Itu kan sakit karena dicubit. Tapi itu dulu coy. Sekarang aku nih yang paling keren dan berani. Iya, sampai guru kamu lawan gak? Tapi benar kan ya, selama 6 tahun bersama yang paling berkesan ya kelas 6 ini. Mananya, mainnya kita, bukannya kita yang guru. Teman-teman yang awal, ingat kan ya yang paling seru? Iya, pas kita nongkrong di tangga sambil menikmati setirnya angin. Waktu kita menikmati ketinggian dari lantai 3 sambil cerita-cerita masa depan. Kayak kita tuh udah dewasa banget dan bukan anak kecil lagi gitu. Tapi semua buyar pas anak-anak Ipan lewat sambil lari-lari kecil. Kayak mereka tuh takut atau malu sih sama kita perawat. Iya benar. Kamu termasuk kucing. Aku gak akan merasakan gimana rasanya itu sudah berkali-kali. Karena asyiknya main bola. Awal lantai 3 jadi rest area yang paling berkesan. Bola, bola, bola. I like it. Tapi kita pernah bersembel berjamaah kayak Pak Iwan. Ingat gak kenapa? Saat bola kita disiram Sukma.
suruh-suruhnya main, stop dulu dah karena akan masuk. Jadi sebel deh. Bentar, ngomongnya suka gini nih. Stop! Aku main. Masa sekarang? Maaf ya, aku mau. Aula kita anggap kayak stadion bola, paling berisik. Iya, gak kasihan aku sama kelas bawah. Rasanya kayak tempat sekali kalian heboh main bola, tahu. Kita akan rindu masa-masa seru itu, kawan. Bakal rindu sama teriakan Qurani yang selalu bilang kelas kita kayak apa kencang yang gak bisa diatur. Tapi gak pernah nyerah setiap kali ganti kita. Rindu lihat ekspresi ngambeknya Pak Yuci. Lebih baik sebentar mikir. Rindu marahnya Bu Nurta. Tapi sayang banget dengan murid-muridnya dan suka nasihati. Rindu pas masa-masa ngobrol bersama di hari Sabtu. Rindu edu trip yang seru dan pertama kali bareng kawan-kawan. Rindu boboki dan nangis bareng di kelas karena ingat kebaikan ayah bunda. Rindu berjuang menghafal ayat demi ayat, capeknya menang lelahnya belajar, untuknya tahajud, dan rindu gimana saat kita berjuang puasa sunnah. Sedangkan ibadah di kelas tetap makan dan minum. Bapak Ibu guru, kami janji akan membawa ilmu dan nasihat kalian sampai ke mana-mana. Bapak Ibu guru, kami para amat pun berjanji akan menuntut aurat kami dimanapun kami berada. Bapak Ibu guru, kami janji akan menjaga ibadah wajib dan sunnah yang telah diajarkan ke kami. Ayah, bunda, anakmu sudah besar sekarang. Jangan khawatirkan kami lagi. Kami sudah SMP sekarang. Janji tidak akan merepotkanmu lagi, ayah bunda. Papa, Mama, Dada, berjanji akan jadi adik yang baik, akan berusaha untuk belajar terus, akan jadi adik yang manja-manja lagi, akan membuat mama dan papa sedih lagi. Ini Abi akan membuktikan anaknya guru-guru ini akan membuat mobil yang bagus. Tidak ada yang mati dari mobil, tidak ada yang mati di sekolah. Yang ada dan mata bahagia untuk mobil. Kita bahagia sama-sama. Itu janji kami kelas 6 angkatan 9. Wahai Ananda, bintang cahaya. Di pelataran ilmu, kita bersua tahun demi tahun, kita melangkah bersama. Ini saatnya kau terbang melepas asa. Di setiap huruf yang kau lafazkan, ada doa yang kami selipkan. Di setiap langkah yang kau lakukan, ada harapan yang kami semaikan. Kau bukan lagi kanvas kosong
dan tekad yang kokoh. Bukan sekedar murid yang duduk diam, tapi insan yang siap melukis kisah dalam. Air mata kami bukan karena kami sedih, namun bahagia melihatmu berdiri menuju dunia yang luas dan megah dengan bekal iman dan ilmu yang indah. Jangan lupakan kami di perjalananmu. Kami yang pernah menjadi pelita waktumu. Jika kau rindu nasihat yang sederhana dari kami, ingatlah wajah Bapak Ibu Guru yang mencinta dalam diam dan doa. Pergilah anak-anak hebat, jadilah lentera di tengahnya gelap, jadilah embun di tanah yang gersang, jadilah insan yang selalu membawa terang. Hari ini bukan tentang selamat tinggal. Sampai jumpa dengan versi terbaik kalian. Yang
saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Bangga ada, sedih juga ada. Kalau perasaan sih bangga gitu ya, karena anak-anak sudah satu langkah melewati perjalanan hidup mereka gitu, dan mereka akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, kebanggaan itu karena bersama mereka, walaupun saya bertemu mereka di kelas 6, tapi kan selama 6 tahun itu selalu berinteraksi dengan mereka. Tapi untuk kelas 6 ini karena jadi wali kelas mereka, lebih intens lagi seperti itu. Bahkan sedetil aktivitas mereka kita mengikuti begitu kan, tumbuh kembang mereka seperti itu. Kalau mengingat besok mau lulus, bahagia, terharu. Ternyata mereka 6 tahun lalu yang datang dengan kepolosan mereka, kegemesannya mereka, unyu-unyunya mereka, tuh ternyata besok tuh udah selesai di gerbang pertama sekolah dasar. Tantangannya itu ketika membimbing anak-anak sudah harus siap ujian sekolah, karena di kelas itu anak-anaknya rata-rata kurang fokus Pak ya. Kalau belajar itu harus memang benar-benar kondisinya sudah memang siap-siap belajar sana. Jadi untuk biar suasananya lebih tenang dan anak-anak bisa lebih fokus belajarnya, di sanalah memang kita harus ada contoh-contoh soal yang harus dikerjakan yang dari tahun sebelumnya itu harus benar-benar dikuasai gitu. Kalau untuk tahun ini kayaknya the bestnya ya, the bestnya. Karena di tahun ini, karena menjadi perempuan sendiri di kelas, kayak diratukan oleh mereka. Tantangannya, jerit-jeritnya, yang sering disebut marah-marahnya, tuh bisa dikatakan sih berkurang atau nggak ada sih. Karena mereka itu asik sih diajak berteman. Tentu besar ya tantangannya. Kenapa? Karena yang anak-anak kita pegang ini di kelas 6C, ya di 6C ini adalah anak-anak laki-laki semua atau anak cowok semua. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika anak cowok itu kan dengan bermacam karakter yang mereka miliki, karena satu sama lain itu tidak sama karakternya. Nah, di situ ya, dari sekian banyak karakter itu, kita harus jadi penengah di antara mereka, jadi peredam untuk mereka kalau ada yang emosian. Kemudian kalau yang terlalu pendiam, kita harus menjadi pemancing agar mereka lebih aktif lagi, seperti itu. Tantangan seperti itu. Dan yang pasti kalau anak cowok ini ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka akan menunjukkan sikap-sikap mereka seperti sebagaimana anak cowok, seperti itu. Yang pertama itu ketika mereka kasih kejutan, memang Pak ada itu. Ketika saya masuk ke dalam kelas, tiba-tiba mereka itu kasih kejutan, mau niup apa kayak itu, tapi tidak berhasil. Nah, jadi di sana anak-anak sudah heboh kayak itu. Di momen ketawa bareng, nangis bareng, tapi yang paling nggak dilupakan tuh ketika nangis bareng di kelas. Padahal kadang cuma cerita-cerita, ingat ayah bunda, ingat kebaikan mereka, tuh jadi nangis bareng kayak gitu. Kalau momen-momen yang mana bikin spot jantung lah ya, seperti itu,
momen ketika mereka ini satu kelas membuat suatu peristiwa. Ya, ingat nggak teman-teman kelas 6C pernah hadir ke kantor itu satu kelas. Sebenarnya bukan dengan Pak Yunsi, tapi dengan guru yang lain. Pesannya, jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan hormat kepada siapapun. Untuk anak-anakku yang paling soleh dan paling ganteng di kelas 6B khususnya, ketika kalian sukses nanti, ingat selalu libatkan Allah, selalu ingat orang tua, ibadah-ibadahnya selalu dilakukan. Yakinlah ketika kita ingin berubah dan sukses, itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kalian sendiri. Jaga ibadah kalian dimanapun kalian berada, sekolah dimanapun kalian di lanjutan SMP-nya, kemudian jaga sikap, adab, sopan santun kalian, dan juga jaga nama baik orang tua kalian. Jadi Pak Guru yakin langkah ini ada langkah awal kalian untuk terus mencapai kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Mungkin itu. Bentakan kecilku, patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat.